Selamat malam. Kembali masih dengan ketemu lagi. Kali ini urusan ijazah Pak Jokowi. Bareskrim baru saja menyampaikan konferensi pers dalam konferensi pers eh, bahwa dia menilai dari hasil lab Krim 4 Laboratorium Kriminologi Forensik Mabes Polri, ijazah Pak Jokowi asli, katanya. Dan katanya dengan keterangan yang katanya tidak diperlihatkan seperti kita hasil tes lab begitu, bagaimana tidak diperlihatkan seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismond Sianipar, atau bahkan yang sederhana seperti Ibu Dr. Tifa lakukan dengan memperlihatkan perbedaan dagu. Tidak ada perbedaan, tidak ada keterangan itu, tidak ada demonstrasi seperti itu, dan juga tidak ada ijazah asli yang ditampilkan. Ditampilkan di layar ijazah fotokopi, sekilas mirip dengan ijazah yang sudah pernah dibedah oleh Rismond CS dari hasil foto yang ada di digital dari Sandi, anak buah Kaisang, maupun dari yang ditampilkan di layar di acara reuni khusus angkatan Pak Jokowi di UGM pada tahun 2022 yang lalu. Jadi kita sekarang punya dua versi keterangan yang palsu dengan demonstrasi hasil analisis atas fakta digital, dan yang satu hasil Laboratorium Kriminologi Forensik Mabes Polri yang katanya memeriksa ijazah asli dan hasilnya katanya asli. Setelah memeriksa 3 ijazah yang katanya seangkatan, tidak dikatakan di situ bahwa dikatakan identik dengan 3 itu, tapi tidak dikatakan bahwa itu keluaran tahun 85. Cuma dikatakan tanggal di ijazahnya tahun 85. Artinya sekarang kita punya dua versi yang bertolak belakang. Yang satu katanya bilang asli, yang satu dengan demonstrasi bilang palsu. Sekarang Laboratorium Kriminologi Mabes Polri lembaga resmi. Yang di sini, di pihak sini, ahli yang berkali-kali diakui dalam pengadilan, digunakan dalam peradilan kasus-kasus sejenis, menyatakan itu palsu. Jadi kita harus menarik kesimpulan seperti bagaimana. Ini bukan sekedar urusan hukum kita lihatnya. Kalau urusan hukum memang itu wilayah penyelidik, tetapi menurut saya, pemikiran pertimbangan sederhana saya, bahwa ketika sudah masuk di uji saintifik sesuatu, maka berlaku prinsip saintifik untuk kebenaran. Harus ada second opinion. Kalau first opinion dengan second opinion bertentangan hasilnya, maka dicari third opinion. Itu prinsipnya. Nah, first opinionnya tentu diambil dari pihak yang Pak Jokowi percayai. Second opinionnya dari pihak yang dilaporkan percayai. Seharusnya fair seperti itu. Nah, kalau berbeda, third opinionnya yang sama-sama mereka setujui. Oke? Itu fairnya, dan itu seharusnya hukum menggunakan metode ilmiah dalam menyimpulkan kebenaran. Dia tidak bisa bikin kesimpulan sendiri kebenaran, apalagi kalau kebenaran ilmiah, tidak bisa lagi. Jangan dibilang karena hakim punya kekuasaan, maka yang dokter katakan mati, hakim bilang hidup, jadi warisannya tidak boleh dibagi karena hakim bilang dia hidup. Nggak mungkin. Nggak boleh begitu. Mati hidup yang putuskan itu medis.
pengadilan mengkukuhkan. Jangan juga orang yang belum mati dia sudah tetapkan mati, dibagi semua warisannya dan ternyata dia hidup dengan kemiskinan. Nggak bisa. Hitung untung rugi akuntan itu. Kalau ada ketidakcocokan, hakim boleh tanya dengan pendapat yang kedua. Bertentangan terus, hakim bisa menimbang, memutuskan berdasarkan perbedaan pandangan mereka. Tapi bukan dia menarik kesimpulan. Dia mengadakan penelitian sendiri, melampaui auditor misalnya. Jadi hukum kesimpulan ilmiahnya menuntut agar ini dicarikan third opinion. Dan sebaiknya itu dilakukan di luar negeri. Dan ini memang harus, kali ini saya katakan harus. Karena bukan hanya masalah hukum Pak Jokowi dengan Roy Suryo CS. Tapi ini sudah menyangkut hak kita, hak setiap warga negara untuk mengetahui sejarahnya. Sejarahnya itu, ijazah Pak Jokowi itu bagian dari sejarah pemerintahannya. Itu sejarah kita. Hak asasi kita untuk meminta. Nah, oke, sekarang Pak Jokowi sebagai person, katakanlah mereka akui begitu. Dia punya hak asasi untuk privasinya tidak boleh dipaksa dibuka. Tetapi itu masih debatable. Untuk sekarang, pada tahun 2023 ketika kasus mencuat telak beliau. Kasus membesar, puncaknya di pemenjaraan Bambang Tri dan Gus Nur. Kebutuhan itu, hak itu sudah ada dalam kasus ini dan tidak dipenuhi oleh Pak Jokowi. Dia melanggar HAM di sana, menurut saya. Oleh karena itu, sebaiknya kasus ini segera dituntaskan dan menurut saya tetap saintifik, bawa saja itu ke luar negeri di lembaga kota di tempat ada pengadilan HAM di sana yang bisa mengadili, supaya Pak Jokowi bisa dituntut untuk keluarkan data itu. Karena itu untuk sejarah kita. Bukan untuk menghukum Pak Jokowi, tidak. Tidak akan dihukum Pak Jokowi. Tidak akan dihukum. Karena kita ada konsensus tidak mengadili saja tidak. Mantan presiden tidak akan kita adili. Apalagi sampai dihukum. Tapi kita perlu tahu kita punya sejarah. Bila memang harus bawa, bahkan akta kelahirannya harus bawa. Ijazah SMA-nya harus bawa. Dan itu di tes forensik, tes uji keautentikan di sana. Ini pentingnya untuk sejarah kita. Kalau dengan sejarah kita pahami lebih baik hari ini, kita pahami sejarah kita lebih memahami diri kita hari ini. Lebih baik kita memahami, dan kita bisa merancang masa depan dengan lebih baik juga. Mengantisipasi masa depan dengan lebih baik juga. Itu bukan saja hak asasi, tetapi hak komunitas, society, hak masyarakat, hak bangsa. Tidak boleh ditawan oleh seorang Pak Jokowi. Boleh beliau bertahan dengan itu, tetapi pertama gelar insinyurnya copot. Yang kedua, dia sebagai mantan presiden, gelarnya dicopot, mantannya. Dia bukan siapa-siapa sebelum. Tapi kebijakan-kebijakannya tetap berlaku. Kalau dia tidak mementingkan, lebih mengutamakan kepentingan sejarah ketimbang dirinya untuk ngumpet-ngumpet itu barang, ya boleh. Tapi tanggung konsekuensinya, dia tidak bisa menduduki jabatan publik. Apa masalahnya untuk dibuka barang itu? Oke, kita lanjut itu di kali berikut. Mungkin besok, mungkin sebentar malam. Kira-kira kenapa sampai barang ini terus-menerus ditutup? Apa alasannya? Nah, ini spekulasi jelas saja. Tapi kalau yang tadi sebelumnya analisis berdasarkan akal sehat saya bukan ahli. Tapi melalui kasus ini betul-betul kita kesempatan untuk belajar. Kita dapat kesempatan untuk berpikir lebih baik, belajar hak-hak orang. Hak asasi manusia, hak warga negara, kita tahu membedakan.
Lalu kemudian kewajiban negara, kewajiban lembaga negara di tahun 2023 telak Pak Jokowi lah harus melaksanakan itu. Dia harus tunjukkan itu. Karena penanggung jawab HAM itu adalah negara, terutama pemerintah. Nah, beliau kepala pemerintahannya, yang ditanyakan ijazahnya. Tidak ada sulitnya sama sekali. UGM juga jelas melanggar HAM pada tahun itu. Sekarang pun UGM melanggar HAM. Jaksa hakim jelas melanggar HAM. Kepolisian kalau tidak memaksa Pak Jokowi keluarkan dokumennya melanggar HAM, dan memeriksa Roy Suryo CS melanggar HAM. Karena kepolisian harus menjamin HAM-nya Roy CS untuk mengetahui fakta tentang ijazah. Dan hak saya, hak Anda semua. Saya tidak tahu proses pengaduan ke lembaga HAM, tapi setahu saya yang jelas bahwa HAM ini melekat termasuk kepada warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Mungkin dia ada di Belanda sendiri, apakah dia bisa mengadu atau tidak, saya tidak tahu prosedurnya. Tetap bahwa ini HAM, jelas. Nah, sekarang Pak Jokowi bilang beliau bukan lagi pejabat negara, dia masih duduk di Dewan Pengarah dan Antara. SK-nya SK Presiden. Apakah itu bukan masuk pejabat negara? Untuk apa dia pakai SK Presiden? Apa teman-temannya Presiden diangkat pakai SK? Sebagai teman SK Presiden, gitu. Untuk apa Presiden angkat kalau bukan untuk jadi pejabat? Dan katakan SK Presiden. Untuk gagah-gagahan gitu. Oke. Gitu dulu, kita lanjut nanti dengan masih soal ijazah tentang spekulasi. Oke. Selamat malam.